Ya, shalom saudara. Ya, kita ketemu lagi ya. Yuk kita renungkan lagi ya kebenaran firman Tuhan. Kali ini di 1 Tesalonika 5 ayat 18. Jadi kita lanjut lagi ya pesan pastoralnya Paulus setelah di ayat yang ke-16. Bersukacitalah senantiasa, terus tetaplah berdoa, sekarang mengucap syukur. Nah, mengucap syukur ini bersukacita, tetaplah berdoa dan mengucap syukur ini sebenarnya satu rangkaian, saudara. Jadi ini nggak terpisah. Ya, kalau kita perhatikan kalimat aslinya itu nggak terpisah, gitu ya. Nah, makanya mengucap syukur ini sebenarnya satu kesimpulan dari yang dua itu, bersukacitalah dan tetaplah berdoa. Jadi ini nanti akan membentuk orientasi hidupnya jemaat di Tesalonika. Ya, kita akan sama-sama belajar merenungkan firman Tuhan ini. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, saudara, yang kita tahu jemaat di Tesalonika itu adalah komunitas yang mereka termarginal. Termarginal itu mereka orang-orang terpinggirkan, karena mereka nggak mau ngikuti penyembahan berhala, penyembahan kepada kaisar. Mereka dianggap subversif. Mereka dianggap orang-orang yang nggak bisa diikutkan di dalam pekerjaan biasa, atau kalaupun ada yang ngasih pekerjaan itu upahnya rendah sekali. Jadi mereka ini orang-orang yang miskinnya itu miskin yang nyata sekali. Jemaat di sana itu miskinnya nyata sekali. Mereka orang-orang yang termarginal secara sistem sosial. Kalau orang-orang yang termarginal itu biasanya mereka adalah orang-orang yang terluka juga secara sosial, saudara. Kenapa? Karena mereka orang-orang yang dipinggirkan. Mereka ini orang-orang yang nggak dianggap. Mereka ini orang-orang yang bisa dikorbankan kapan aja. Kalau kita ada dalam posisi itu kan nggak enak, saudara ya. Bayangkan, misalnya nih di kantor ini, misalnya di kantor, kita ini orang yang kalau misalnya ada PHK, kita pasti yang kena duluan. Nah, kalau sampai ada PHK, kita yang di PHK duluan. Perasaan saudara kalau kerja tiap hari gimana? Gredek kan? Iya, tiap hari kita pasti berdoa gini, Tuhan tolong supaya perusahaan ini baik-baik saja, iya kan? Berkati Tuhan. Soalnya kalau sampai ada PHK aku sing kena dhisik Tuhan. Nah, orang-orang di Tesalonika itu kayak gitu, saudara. Jadi mereka adalah orang-orang yang terluka, orang-orang yang nggak dianggap, ya. Nah, itulah kenapa mereka mungkin bukan cuma teraniaya ya, tapi mereka mempertanyakan, Tuhan, ikut Tuhan itu bener apa enggak? Iya toh? Nah iya toh. Orang kalau teraniaya itu kan pasti pertanyaannya gitu. Yang pertama, Tuhan bener enggak sih Tuhan ikut Tuhan ini? Sih enggak melok Tuhan kok enak gitu. Iya toh? Pertanyaannya kan seperti itu. Nah, orang-orang di Tesalonika tuh itulah yang dihadapi, saudara, stigma, tekanan, aniaya gitu ya. Ini kota yang sebenarnya kosmopolitan ya, kota yang besar, makmur sebenarnya, hebat. Tapi bagi orang Kristen nggak ramah di sana. Tapi mereka tetap hidup, mereka tetap bersekutu, mereka tetap memuji Tuhan, mereka menolak penyembahan kepada kaisar. Sekalipun mungkin dalam hatinya mereka ada pertanyaan-pertanyaan yang mereka sampaikan, kenapa ya ikut Tuhan jadi seperti ini, gitu loh, ya toh. Nah itu loh, ya, saudara. Saya akan mulai di sini, saudara. Ucapan syukur. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Mengucap syukur itu eukariste, ya. Eukaristete. Dari asal katanya itu karis atau anugerah. Paulus itu menggunakan kata ini dengan penekanan seperti ini. Bersyukur itu harus jadi satu kebiasaan dalam hidup. Jadi itu harus berulang terus. Ini satu perintah, bukan satu saran, tapi satu perintah. Kamu harus lakukan ini berulang terus. Harus terus terjadi bersyukur. Artinya apa? Paulus lagi menekankan gini, saudara. Karena asal katanya itu dari anugerah, dan anugerah ini diresponi sepanjang hidup. Jadi gini, Paulus lagi ngasih penekanan gini. Bersyukur itu adalah meresponi anugerah Tuhan. Jadi bukan tergantung pada keadaan. Keadaanmu bisa berubah, keadaanmu bisa susah, tapi anugerah Tuhan itu tetap ada buat kamu, gitu. Anugerah Tuhan itu tetap berlaku buat kamu. Anugerah yang seperti apa? Apakah dalam
seperti dalam pemikiran banyak orang hari-hari ini, anugerah Tuhan itu berarti kalau kita lagi ada dalam pergumulan, kita dipulihkan, terus kita dibebaskan. Kita yang miskin, terus habis itu kita tiba-tiba diangkat sama Tuhan. Kita yang sakit, terus tiba-tiba kita disembuhkan. Apa yang seperti itu? Nah, itu yang jadi pemikirannya banyak orang hari-hari ini kan. Oh, kalau anugerah Tuhan ada padaku, artinya aku berdoa pasti dijawab sama Tuhan. Kalau bergumul pasti ada terobosan, pasti ada mujizat, gitu kan. Nah, tapi Paulus nggak kasih isyarat seperti itu, saudara. Ini uniknya dari penyampaian Paulus ini. Paulus nggak memberi isyarat bahwa akan terjadi mujizat untuk jemaat di Tesalonika. Artinya apa? Persekusinya itu ada kemungkinan itu akan berlangsung terus. Lah, ini gimana coba? Kalau kita ada di Tesalonika, kira-kira kita gimana, saudara? Kalau kita ada di sana, dipersekusi terus kayak gitu. Waktu itu, kita kalau jadi jemaat di Tesalonika, kira-kira kita tetap ikut Yesus atau kita mulai pikir-pikir ikut Yesus, saudara? Nah, ini dia kan. Karena Paulus nggak memberi isyarat, tenang, terus bersyukur, responi anugerah Tuhan, karena anugerah Tuhan ada atas kamu. Nanti pasti akan terjadi mujizat. Doamu pasti dijawab sama Tuhan, kamu akan dibebaskan. Enggak gitu. Paulus enggak ngomong kayak gitu itu, saudara. Jadi kalau kita baca Tesalonika ini, 1 Tesalonika sampai akhir, enggak ada isyarat seperti itu. Wih, gimana ya ini ya? Kalau hari ini, misal kita disurati sama Paulus ini, dah bersyukur aja. Kita dalam hati gini, terus pergumulanku ya apa? Gitu. Paulus gini, suratnya ke kita ngomong gini, nggak ada isyarat untuk itu bakal selesai. Yang penting kamu tetap responi anugerah Tuhan. Gimana perasaan kita? Ngomong apa sama Paulus? Paulus, Bu ya kita nih kasih kelegaan dikit gitu loh. Doakanlah kita ini, ya toh. Kebanyakan orang masih mikir yang kayak gitu kan yang sekarang. Nah itulah, saudara. Jadi Paulus gini, responi aja anugerah dari Tuhan. Kenapa? Karena kamu sudah diselamatkan. Keselamatan dari Tuhan itu lebih dari cukup buat kamu. Ada pengharapan suatu saat kamu akan ada dalam persekutuan yang kekal dengan Tuhan. Dan itulah pengharapanmu. Artinya apa? Sebenarnya Tuhan sudah memberikan kepada kamu kemenangan. Tuhan memberikan kepada kamu kekuatan untuk melalui semua ini, gitu loh. Tuhan sudah menang, jadi kamu nggak perlu takut, gitu loh, saudara. Kamu sudah ditebus. Sebenarnya permasalahan yang sesungguhnya yang dihadapi sama manusia itu bukan persekusinya, tapi dosanya. Kenapa? Karena kalau kamu hidup di dalam dosa dan kamu nggak ditebus sama Tuhan, kamu mati, kamu binasa. Nah itulah Paulus memberi penekanan seperti itu. Jadi kalau kamu sudah hidup di dalam anugerah, Tuhan berikan kepada kamu anugerah, responi anugerah itu. Jadi sebenarnya konsep bersyukur di sini, saudara, konsep eukaristete itu bukan konsep yang netral. Itu biasanya konsep yang dipakai untuk diperuntukkan untuk dewa-dewa atau penyembahan kepada kaisar. Nah, jadi itu, saudara ya, biasanya ini dipakai untuk diperuntukkan kepada dewa-dewa, bersyukur kepada dewa-dewa. Tapi Paulus mengubah, jadi meresponi anugerah yang Tuhan sudah berikan buat kamu. Gitu. Responnya apa? Nah itu nanti ya kita sama-sama renungkan. Nah kemudian bersyukurlah di dalam segala hal, mengucap syukurlah di dalam segala hal. Nah mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam segala hal itu artinya apa? Di dalam setiap situasi, di dalam setiap kondisi. Jadi bukan semua hal itu disyukuri, enggak, tapi di dalam setiap situasi, di dalam setiap kondisi. Paulus menekankan gini, bersyukur di tengah penderitaan. Di tengah penderitaan itu kamu perlu bersyukur, ada anugerah Tuhan di situ. Gitu ya. Hidupmu sudah ditebus oleh Tuhan. Bahkan di tengah-tengah penderitaan ada anugerah Tuhan di dalam hidupmu. Tuhan tetap mengasihi kamu. Gitu loh. Jadi bukan penderitaannya yang disyukuri. Terima kasih Tuhan ada penderitaannya ini. Terima kasih Tuhan aku menderita hari ini.
Terima kasih Tuhan untuk masalah hari ini. Bukan itu yang dimaksud sama Paulus, saudara. Nah, selama ini kita tuh kan gini, saudara. Saudara pasti sering diginikan kalau di gereja atau di ibadah-ibadah. Pasti saudara sering diajar gini. Ada masalah, disyukuri. Bener nggak? Jangan ngomel. Bener nggak? Ayo, bener nggak gitu? Saudara kalau ngomel merasa berdosa nggak? Merasa berdosa nggak? Alkitab boleh nggak ngomel? Boleh nggak? Ngomong nggak boleh gitu ya? Nggak boleh. Iya. Makanya. Ayo. Ngomel boleh nggak kira-kira? Nggak boleh. Ada yang boleh. Ada yang nggak boleh, gitu ya? Gini. Segala hal, bersyukur di dalam segala hal. Bersyukur di tengah penderitaanmu. Itu ada anugerah Tuhan yang kamu nikmati. Gitu loh. Bukan mensyukuri penderitaannya. Kalau gitu, kita ini waktu kita ngalami penderitaan kita ngomel boleh nggak? Atau kita emosi ini. Kita emosi, terus sampai kita mempertanyakan Tuhan. Boleh nggak? Jawabannya boleh. Loh, kok boleh? Kenapa? Saudara, Alkitab itu tidak pernah menolak emosinya seseorang. Kita kapan hari belajar ya tentang Mazmur gelap atau Mazmur kelam di Alkitab, ya kan? Mazmur ratapan kita belajar, ya kan? Bagaimana saudara baca Mazmur 88? Itu Mazmur yang pemazmur itu mempertanyakan semuanya dan sampai di akhir itu nggak ada solusinya. Bayangkan loh. Sementara kita selalu diajar doa sama Tuhan, pasti ada jawabannya. Tapi Alkitab juga menunjukkan bahwa ada doa-doa yang nggak ada jawabannya, sama Tuhan dibiarkan, diizinkan untuk ngambang, gitu loh. Ada yang seperti itu. Di Mazmur 13, itu Mazmur yang kelam juga. Ada Mazmur yang berkata gini, yang dipakai sama Tuhan, Allahku, Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Mempertanyakan dia. Alkitab itu gak pernah menolak emosinya seseorang, saudara. Bersyukur itu bukan berarti kita ini gak punya emosi. Bersyukur itu bukan berarti kita gak boleh ngomong, Tuhan ini kenapa kok sampai terjadi kayak gini Tuhan. Ya gak boleh apa? Menolak Tuhan. Nah itu loh. Ya gak boleh itu mengingkari Tuhan. Kalau kita menaikkan emosi kita, ngomong sama Tuhan, gak apa-apa. Tuhan terbuka dengan semuanya itu. Gitu loh. Kita ini bukan robot, saudara. Dan Tuhan tuh sangat memaklumi hal itu, gitu loh. Itulah kenapa mengucap syukur di dalam segala hal, artinya meresponi anugerah Tuhan di dalam setiap kondisi di dalam hidupmu. Artinya apa? Sekalipun kondisinya kita dipersekusi misalnya, sekalipun kondisinya kita ada di dalam kesusahan, sekalipun kita kondisinya ada di dalam kesulitan, yang kita kadang-kadang sampai nggak tahu kita ini harus ngapain. Anugerah Tuhan, kasih Tuhan itu toh tetap ada di sana, gitu loh saudara. Jadi maksudnya Paulus gitu, kamu toh sudah diangkat sama Tuhan dan kasihnya, karena kamu sudah jadi anaknya, kamu dikasihi Tuhan, tetap dikasihi Tuhan, gitu loh. Ya, kalau anak ngomong sama papanya terbuka, boleh nggak? Boleh, iya kan? Pak, kayak saya dulu ngomong sama papa. Saya waktu itu jengkel gitu. Kenapa kok ini proposal skripsi saya waktu itu kok nggak disetujui gitu loh? Kok ditolak. Padahal idealismenya itu sudah bagus, semua ngomong bagus, perfect. Tapi kenapa satu dosen saya itu nggak setuju gitu loh? Saya kecewa terus. Saya itu sampai kayak mutung mungkin saya ya. Terus papa manggil saya diajak ngomong sama papa. Saya cerita sama papa, soalnya itu pegel, gini. Boleh nggak anak kayak gitu sama papanya, saudara? Anak yang di dunia aja boleh kayak gitu sama papanya kok. Apalagi dengan bapak yang sempurna. Bapak kita tuh menyadari betapa dunia itu sudah nggak ideal buat kita. Betapa dunia itu jadi tempat yang mempersekusi kita. Betapa dunia itu jadi tempat yang membuat kita itu sedih, susah, menangis.
Paulus saja mengatakan bahwa dia putus asa. Kalau saudara baca di 2 Korintus, saudara akan mendapati bahwa Paulus itu putus asa, dia menangis. Apakah Paulus berdosa, saudara? Sementara kita sering diajar, jangan putus asa. Keputusasaan itu berdosa. Tuhan gak suka dengan orang putus asa. Jangan sedih, Tuhan gak suka dengan orang sedih. Jangan ngomel, Tuhan gak suka dengan orang ngomel. Gitu. Paulus ini realistis sekali loh, saudara. Jadi apa yang dituliskan oleh Paulus itu mengajak kita realistis sebenarnya dengan kehidupan ini. Realistis, kehidupan ini menyajikan kesusahan, iya. Kehidupan ini menyajikan persekusi, iya. Tapi Paulus juga mengajak kita realistis. Realistisnya apa? Kasih Tuhan tetap ada padamu. Hebat ya Paulus ini ya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah. Itulah itu maksudnya apa? Itulah itu gini, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, dan kemudian bersyukurlah. Itulah semuanya yang dikehendaki oleh Allah. Jadi Allah tuh maksudnya gini. Allah tuh maksudnya ini bukan skenario, kamu akan mengalami pemulihan. Bukan itu yang dimaksud oleh Paulus. Tapi skenario yang dimaksud oleh Paulus itu gini, bahwa Tuhan itu sedang membentuk karakter umatnya. Nah gitu loh. Lewat apapun yang terjadi di dunia ini, lewat apapun yang Tuhan izinkan terjadi, Tuhan sedang membentuk karakter umatnya. Gitu. Jadi kamu bersyukurlah kalau Tuhan itu mengizinkan semuanya terjadi. Kenapa? Karena ada anugerah Tuhan di dalam hidupmu. Waktu kamu habis ditebus, ya, waktu kamu sudah ditebus, kan nggak mungkin toh saudara, kalau kita ini habis ditebus terus kita dibiarkan sama Tuhan keloyongan kayak gitu kan? Bener nggak? Kita pasti ditertibkan sama Tuhan, bener nggak? Kalau saudara punya anak, saudara nertibkan anak nggak? Ditertibkan kan? Kalau anaknya keloyongan nggak karu-karuan gitu, kira-kira dicari nggak? Habis dicari kira-kira dimarahi nggak saudara? Dimarahi, disiplin kan? Sama Tuhan juga gitu. Gitu loh. Jadi Paulus ini realistis sekali dengan kondisi jemaat. Aku tahu kamu susah, gitu. Tapi anugerah Tuhan ada atas kamu. Tuhan bisa membentuk kamu, gitu loh saudara. Ya. Nah, rasa syukur sejati itu nggak mungkin dilakukan di luar Kristus, saudara. Jadi sebenarnya bagi Paulus mengucap syukur itu bukan masalah moral. Tapi kita banyak diajar soal apa? Mengucap syukur itu masalah moral. Artinya gini, saudara, kalau kamu nggak mengucap syukur atau kalau kamu ngomel, Tuhan nggak suka. Kalau Tuhan nggak suka, kamu nggak akan dipulihkan. Kalau Tuhan nggak suka, kamu nggak dipulihkan, kamu malah dihukum sama Tuhan. Ayo, kita sering diajar gitu nggak? Bener? Padahal sebenarnya bukan seperti itu maksudnya Paulus. Mengucap syukur itu bukan masalah moral seperti itu. Mengucap syukur itu masalah responmu. Gitu loh saudara. Ya. Jadi masalah respon, masalah relasimu dengan Tuhan. Mengucap syukur itu kamu mengakui Dia. Gitu loh. Kamu punya relasi dengan Tuhan. Gitu loh saudara. Kamu punya hubungan dengan Tuhan sebagai pribadi. Kamu punya pengenalan akan Allah. Jadi syukur, rasa syukur itu merupakan buah dari hidup yang menyatu dengan Tuhan. Nah gitu loh. Kalau kita ada dalam pengenalan akan Tuhan, meskipun keadaan kita itu susah, meskipun keadaan kita itu bagaimanapun, rasa syukur itu pasti tetap bisa keluar. Pertama mungkin kita ngomel-ngomel saudara. Pasti. Siapa sih orang yang gak pernah ngomel saudara? Udah lah saudara tanya sama pendeta-pendeta yang ngajar gak boleh ngomel. Tanya, dia pernah ngomel gak? Saya berani jamin 100% dia pernah ngomel. Ayo, coba saudara tanya, Pak, katanya gak boleh ngomel, Bapak pernah ngomel gak? Dia pasti pernah ngomel. Karena sebenarnya itu reaksi normalnya manusia waktu menghadapi kehidupan. Kita terluka. Kita bukan mesin yang gak punya perasaan. Dan Tuhan menerima itu. Tapi yuk kembali lagi yuk. Gitu loh saudara. Yuk kembali lagi. Karena Tuhan tetap mengasihi kamu. Gitu loh saudara ya. Jadi ini bukan moral, bukan soal teknik psikologis gitu. Ya, teknik psikologis itu maksudnya apa? Jadi ini ada kesalahan-kesalahan yang gini saudara. Ucapan syukur itu kan sering dianggap gini, alat untuk menolak penderitaan. Kamu ucap syukur,
Supaya apa? Supaya tidak ada kesialan terjadi sama kamu. Benar nggak? Diajar, ayo ucapkan hal-hal yang positif. Ngomong, aku mengucap syukur, ini akan terjadi. Tapi Paulus tidak mengisyaratkan hal seperti itu. Gitu loh. Paulus tuh cuman gini, kamu menyadari anugerah Tuhan dalam hidupmu. Kamu berhubungan dengan Tuhan di dalam hidupmu, dan itu kamu syukuri. Dan itu kamu berterima kasih, dan kamu meresponi itu, gitu loh. Terus ada lagi perubahan mindset, ya kan? Mindsetnya harus dirubah. Jangan mindset yang negatif terus. Harus mindset yang positif. Bener gak? Kita kan sering diajari kayak gitu kan. Bersyukur itu bikin kita tuh mindsetnya positif. Jadi itu merubah mindset. Enggak, bukan seperti itu, saudara. Karena semuanya itu pada akhirnya kembali kepada diri sendiri. Sementara Paulus mengembalikan semuanya untuk Tuhan. Ucapan syukur itu bukan untuk kita sendiri, tapi semuanya itu kembali kepada Tuhan. Kenapa? Karena di dalam ucapan syukurmu, kamu memulihkan kembali relasi dengan Tuhan. Dan di dalam ucapan syukurmu, kamu punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan lewat itu, hidupmu itu diubahkan sama Tuhan. Hidupmu dibentuk sama Tuhan. Gitu loh, saudara. Jadi ini sebenarnya realistis sekali, saudara. Karena kita diajari syukur itu sebagai alat untuk mencapai berkat, bener nggak? Artinya apa? Sebenarnya tanpa kita sadari, gini, kan kita diajari gini. Kalau kamu bersyukur, Tuhan suka sama kamu. Kalau Tuhan suka sama kamu, kamu pasti diberkati. Apa yang kita pikirkan waktu kita berpikir seperti itu, saudara? Apa yang kita pikirkan? Saudara pasti bersyukur terus nggak? Berusaha bersyukur terus nggak? Berusaha kan? Supaya apa? Supaya diberkati. Supaya apa? Supaya ditolong. Supaya hidupnya nggak susah, bener nggak? Iya kan? Untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, saudara, kebanyakan gini. Kita pasti bersyukur kalau kita berpikir gini. Kalau kita diberitahu gini. Kalau kamu bersyukur, Tuhan suka. Kalau Tuhan suka, kamu pasti diberkati. Kita bersyukur supaya apa kalau gitu? Diberkati. Bener ya? Artinya apa? Kita sedang menggunakan Tuhan sebagai sarana untuk mencapai berkat. Nah, itu loh. Tapi Paulus gak mau itu terjadi. Paulus mengembalikan orientasi hidupnya orang kembali kepada Tuhan lagi. Nah, itu loh, saudara. Jadi, itu berbahaya. Pemikiran yang seperti itu adalah pemikiran yang transaksi, saudara. Itu bukan respon iman. Bagi Paulus itu jelas, itu bukan respon iman. Ya, Paulus nggak ngomong soal nanti kalau kamu bersyukur ada perubahan di dalam hidupmu, enggak. Nanti kalau kamu bersyukur ada berkat, ada mujizat, enggak. Dia nggak ngomong gitu, saudara. Dengan pemikiran seperti itu, orang tuh gini, berusaha menundukkan kehendak Tuhan pada kenyamanannya manusia, gitu loh. Jadi kehendak Tuhan harus takluk kepada siapa? Aku nyaman enggak? Itulah kenapa kita akhirnya dipenuhi dengan spiritualitas yang palsu atau spiritualitas yang toksik. Dengan kata lain, saya ingin ngomong, ucapan syukurnya itu adalah ucapan syukur yang munafik. Kenapa kok saya bilang itu munafik? Manusia selalu dipaksa untuk menampilkan iman yang semuanya baik-baik saja. Bener nggak? Ngomel nggak boleh. Komplain sama Tuhan nggak boleh. Kamu kok komplain sama Tuhan? Tuhan nggak suka tahu. Gitu. Kamu harus selalu bersyukur apapun keadaannya. Sekarang saya mau tanya, saudara, kalau saudara misalnya ini kehilangan seseorang yang saudara sayang, entah itu orang tua gitu ya, gitu orang tua meninggal orang tua, ya, di awal-awal bisa nggak bersyukur? Begitu meninggal ini, langsung bersyukur nggak? Tuhan, aku nggak mau Tuhan, ya kan? Kembalikan Tuhan, ya kan? Bener nggak? Langsung minta dikembalikan semua kan? Gak mau aku Tuhan. Atau malah yang kehilangan pasangannya, langsung Tuhan, aku gak mau Tuhan. Kenapa kok kamu ambil Tuhan? Ayo, berpikirnya gitu gak? Iya toh? Dosa gak? Orang kadang ngomong gini,
Jangan ngomel, bersyukur sama Tuhan. Pertanyaan saya, dalam kondisi seperti itu, dalam kondisi terluka seperti itu, bisa nggak saudara nggak mempertanyakan keputusan Tuhan? Pasti mempertanyakan ya, pasti tanya. Itu reaksinya manusia, reaksi yang wajar, dan Tuhan mau menerima kondisi manusia yang seperti itu. Alkitab tuh realistis sekali kok, saudara. Alkitab tuh nggak kejem. Makanya kadang-kadang kita dicap, kamu sih kurang iman kamu itu. Pernah nggak dicap kayak gitu, saudara? Ya, kurang doa. Waktu kita lagi bergumul, kamu tuh kurang iman. Waktu kita ngomong, Tuhan yo opo sih, kok nggak ditolong-tolong, kok nggak dijawab-jawab. Terus orang ngomong gini, kamu tuh kurang iman memangnya. Nah, makanya, tapi kita sering kan bilang gitu, saudara. Kalau kita konseling, ya kan? Kalau misal kita konseling, nah, atau ditanya gini, udah bayar perpuluhan belum? Amsyong kan? Ini ditolong enggak, ditodong malah. Iya, gitu loh. Nah itu bahaya. Makanya gini, saudara. Kalau kita lihat di dalam perjanjian lama, Paulus ini pola pikirnya itu pola pikir Ibrani tulen dia. Dia melihat semuanya itu dari perjanjian lama. Di dalam perjanjian lama, ya saudara akan melihat bahwa syukur itu justru muncul di dalam krisis, saudara. Bukan setelah mujizat baru ada syukur, enggak. Gitu loh. Makanya kalau saudara lihat Mazmur ratapan, saudara akan lihat bagaimana bahkan di dalam krisis pemazmur itu malah bersyukur. Gitu loh. Dan Paulus memahami itu, makanya dia bisa ngomong seperti ini, saudara. Mengucap syukurlah, responi anugerah Tuhan di dalam segala kondisimu. Gitu loh. Kenapa? Karena dia ini pola pikir Ibraninya tuh kental sekali dia tahu sekali, gitu loh. Ya, makanya saudara, di dalam perjanjian lama, misalnya Mazmur ratapan, selalu ada ratapan, terus penderitaan, habis penderitaan tuh syukur. Bahkan waktu belum ditolong sama Tuhan. Gitu loh, saudara. Ya, artinya apa? Syukur itu sebenarnya sedang menunjukkan bahwa Allah berdaulat. Kita meresponi anugerah Tuhan dengan ngomong gini, Tuhan, Engkau berdaulat di dalam hidupku, lakukan apapun yang Engkau mau di dalam hidupku. Aku menyadari Tuhan, rencanamu ada di dalam hidupku. Aku menyadari anugerahmu di dalam hidupku. Lakukan apapun yang Engkau mau. Kalau bahasanya Kohin tadi, bahasa sederhananya, suka-sukamu Tuhan, karep-karepmu terserah, gitu loh. Lakukan apapun yang Engkau mau, gitu loh. Jadi Paulus sedang menunjukkan bahwa syukur itu harus dilakukan sampai pada level menjadi sebuah identitas umat perjanjian baru yang menyadari anugerahnya dan hidup di dalamnya. Gitu loh, saudara. Jadi ucapan syukur itu bukan sekedar aku mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Oh ini Tuhan, ini ada masalah, terima kasih, ada masalah, terima kasih. Dan kita terintimidasi. Saudara pernah nggak merasa terintimidasi gitu? Saudara kalau misalnya ini, saudara mengeluh sama Tuhan itu, saudara pernah terintimidasi nggak? Saudara takut berdosa, takut dihukum sama Tuhan? Takut ya? Takut semuanya ya? Nah, saudara kira-kira kalau saudara yang jadi orang tua, saya ingin saudara memahami, saya ingin mengajak saudara itu memahami hati Bapa, gitu ya. Kalau saudara jadi orang tua, anak terus habis itu mempertanyakan, anak kritis gitu ya, terus mempertanyakan keputusan saudara gitu ya, untuk mendisiplin mereka misalnya. Kira-kira saudara mengizinkan nggak? Kenapa sih Pak, kok nggak boleh keluar? Kalau Iwan mengizinkan, gitu ya. Kenapa sih Pak, kok nggak boleh keluar? Saudara kira-kira mengizinkan nggak? Ya iya. Nah, betul. Makanya itulah yang sebenarnya jadi hatinya Tuhan. Jadi saudara kalau misal saudara bereaksi, terus Tuhan, saudara gini, Tuhan kok kayak gini ya Tuhan, saudara jangan merasa takut, jangan merasa terintimidasi, karena Tuhan itu nggak sesadis itu. Mengucap syukur
Ini artinya bukan berarti saudara mengingkari bahwa terjadi penderitaan. Enggak. Paulus justru realistis sekali. Justru karena ada penderitaan itu, dia nggak menghapuskan penderitaan, dia malah ngajak, nggak apa-apa, di dalam penderitaan itu tetap ada kasih Tuhan kok, ada rencana Tuhan kok. Biar itu yang terjadi aja, biar dia yang berdaulat aja. Tapi gini, ketaatan seorang anak kepada bapaknya, ketaatan seorang anak menunjukkan ya, bapakku berdaulat di dalam hidupku, itulah yang menyenangkan Tuhan, gitu loh. Jadi isunya yang diusung sama Paulus itu bukan soal kamu harus bersyukur, nggak boleh ngomel sama sekali, atau nggak boleh menolak sama sekali. Kamu harus menolak sama sekali, itu penderitaan, jadi cuma bersyukur. Enggak, bukan itu. Jadi Paulus itu lagi ngomong soal penderitaan tuh gini, nggak apa-apa ada penderitaan, gitu loh. Ya memang itu yang terjadi kok, realistis kok. Tuhan juga realistis kok. Nggak apa-apa. Kamu mempertanyakan, ya nggak apa-apa. Tapi kembali, hatinya yuk kembali lagi sama Tuhan yuk. Dibangun lagi keintimannya dengan Tuhan yuk. Jadi Paulus itu lagi ngomong kayak gitu loh, saudara. Kamu bersukacita, ya, kamu bersukacita, kamu berdoa. Kenapa? Bersukacita itu kenapa? Karena menyadari, wong kita ini sudah ditebus kok sama Tuhan. Kekuatan Tuhan ada dalam kita. Kamu berdoa kenapa? Karena kita butuh kok kekuatan dari Tuhan. Kita ini bukan manusia yang kuat kok. Mengucap syukur, kenapa? Allah tuh berdaulat kok, ada anugerahnya di dalam hidupmu. Nah itu loh, itu menentukan orientasi hidupnya orang. Itulah kenapa dengan kita bersyukur kepada Tuhan, kita sedang menempatkan Tuhan di atas segala-galanya di dalam hidup kita. Nah itu ya saudara ya. Jadi itu yang dimaksud oleh Paulus. Makanya sekalipun hidup kita ini kita nggak tahu di depan itu ada apa, nggak masalah saudara, nggak masalah. Sekalipun terus kita gini, Tuhan aku ini nggak ngerti apa-apa, Tuhan, masa Tuhan tuh nggak ngomong apa-apa sama aku. Jangan terintimidasi dengan itu, nggak apa-apa. Saudara tanya sama Tuhan, Tuhan tolongin aku kok, Tuhan masa nggak ditolong, nggak apa-apa. Ngomong sama Tuhan, terbukalah sama Tuhan. Justru lewat ucapan syukur itu saudara, keintiman dengan Tuhan sedang dibangun kembali. Ya saudara ya, yuk saya ingin mendorong kita semuanya, jangan menyerah dengan kehidupan, tetap setia sama Tuhan, tetap percaya sama Tuhan, ya, bersyukur, dan terjadilah rencana Tuhan dalam hidup kita semuanya. Amen.